Namaku Lukman. Kalau aku melihat diriku di masa lalu, rasanya seperti melihat seseorang yang hampir tidak punya arti. Bukan karena aku tidak ingin berarti, tapi karena dunia seolah tidak pernah memberiku kesempatan untuk dianggap. Aku hanyalah seorang tukang bangunan. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, aku sudah bangun. Bukan karena rajin, tapi karena terpaksa. Hidup tidak memberiku pilihan lain. Perut harus diisi, walau kadang hanya dengan air putih dan sisa nasi kemarin. Aku berjalan kaki menuju tempat berkumpul para pekerja. Di pinggir jalan, di bawah pohon yang daunnya sudah jarang, kami menunggu jemputan proyek. Aku berdiri di sana bersama puluhan orang lain. Semua berharap dipilih. Semua berharap bisa kerja hari itu. Tapi tidak semua dipilih. Dan aku sering jadi yang terakhir dilirik. Aku masih ingat tatapan orang-orang yang datang mencari pekerja. Mereka melihat kami seperti memilih barang. Dilihat dari badan, dari kekuatan, dari penampilan. Saat mereka melihatku, tatapan itu berubah. Pagi itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena aku sudah terbiasa, tapi karena tubuhku belum sempat benar-benar istirahat. Rasa pegal masih menjalar dari ujung kaki sampai ke pundak. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun rasanya berat. Aku duduk pelan di tepi kasur tipis itu, menatap lantai yang dingin. Di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Aku sanggup gak ya hari ini? Aku diam cukup lama. Sebagian diriku ingin tetap berbaring, menutup mata lagi, melupakan semuanya. Tapi bagian lain dari diriku memaksa aku untuk berdiri. Aku harus berangkat. Aku berdiri pelan. Lututku terasa lemah, tapi aku tetap melangkah keluar. Udara pagi masih dingin, dan perutku kosong. Aku membuka tutup panci kecil di dapur. Kosong. Aku tersenyum tipis, pahit. Ya sudah, nanti juga biasa lapar. Aku mengambil air putih, meminumnya perlahan, lalu bersiap berangkat. Jalan yang sama, tempat yang sama, dan perasaan yang masih sama. Hari ketiga, aku masih datang. Aku sendiri kadang heran, dengan tubuh yang masih sakit, dengan tenaga yang belum pulih, aku tetap berdiri lagi di tempat yang sama, di pinggir jalan itu, menunggu seperti biasa. Tapi hari ini terasa berbeda, bukan karena pekerjaannya, tapi karena perasaanku. Aku mulai sadar, yang paling berat bukan angkat pasir, bukan angkat semen, tapi tatapan orang. Iya, tatapan itu. Hal yang kelihatannya kecil, tapi rasanya bisa menjatuhkan seseorang tanpa suara. Saat mobil proyek datang dan aku naik, aku mencoba memperhatikan sekitar. Beberapa orang mulai mengenalku, tapi bukan dengan cara yang aku harapkan. Masih aja dia ikut, bisik seseorang. Iya, gigih juga ya walau lemah, jawab yang lain sambil tersenyum miring. Aku mendengarnya, jelas. Dan kali ini, aku tidak bisa sepenuhnya pura-pura tidak peduli. Ada sesuatu di dalam dadaku yang terasa sesak. Aku menunduk. Hari itu langit sudah gelap sejak pagi. Aku berdiri di tempat biasa, menunggu jemputan proyek sambil menatap awan hitam yang menggantung berat di atas kepala. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang belum sempat tersentuh hujan.
Aku menarik napas panjang. Hari ini bakal berat, gumamku dalam hati. Dan benar saja. Belum lama aku sampai di proyek, hujan turun. Awalnya hanya rintik kecil, tapi tidak butuh waktu lama sampai berubah jadi deras. Air turun tanpa ampun, membasahi semua yang ada. Beberapa pekerja mulai mengeluh. Waduh, hujan lagi. Pasti kerja jadi lama. Aduh, males banget basah-basahan. Aku diam. Aku melihat ke arah bangunan yang masih setengah jadi itu. Semen belum kering, pasir mulai basah, tanah jadi becek. Kondisi seperti ini jelas menyulitkan. Tapi pekerjaan tidak berhenti. Semua tetap kerja, jangan santai, teriak mandor dari kejauhan. Aku langsung bergerak. Air hujan mulai meresap ke bajuku. Dingin, menusuk kulit. Tapi aku terus berjalan, mengangkat ember, membawa bahan, melakukan apa yang harus aku lakukan. Setiap langkah terasa berat. Tanah licin. Kakiku beberapa kali hampir terpeleset. Tanganku mulai kaku karena dingin. Tapi aku tetap lanjut. Di tengah hujan itu, aku melihat beberapa pekerja mulai mencari tempat berteduh. Mereka menunggu hujan agak reda sebelum melanjutkan. Aku mengerti. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaannya selesai cepat, tapi karena tubuhku benar-benar tidak kuat. Hujan kemarin masih terasa dampaknya. Badanku panas dingin, langkahku berat, dan kepalaku terasa pusing. Aku berjalan pelan menuju rumah. Rumah kecil yang sederhana itu seharusnya jadi tempatku merasa tenang. Tempatku bisa istirahat dari semua lelah. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Saat aku membuka pintu, suara televisi langsung terdengar. Beberapa anggota keluarga sedang berkumpul. Mereka terlihat santai, tertawa, seperti tidak ada beban. Aku berdiri sebentar di depan pintu. Entah kenapa, aku ragu untuk masuk. Apa aku benar-benar punya tempat di sini? Pikirku. Aku akhirnya melangkah masuk. Semua mata sempat melihat ke arahku. Tapi hanya sebentar. Setelah itu, kembali seperti biasa. Seolah kehadiran bangun pagi, berangkat kerja, pulang dengan tubuh lelah, lalu tidur tanpa sempat benar-benar istirahat. Rutinitas itu berulang terus, tanpa jeda. Tapi ada satu hal yang perlahan berubah dalam diriku. Aku mulai melihat lebih banyak. Bukan hanya bekerja, tapi memperhatikan. Hari itu, seperti biasa, aku berada di proyek. Matahari cukup terik. Debu beterbangan. Suara alat bercampur dengan teriakan para pekerja. Semua sibuk dengan tugas masing-masing. Aku juga sibuk. Tapi di sela-sela kesibukan itu, aku mulai mencuri waktu. Bukan untuk istirahat, tapi untuk belajar. Aku memperhatikan mandor. Cara dia berbicara, cara dia memberi instruksi, cara dia membaca gambar bangunan yang bagiku terlihat rumit. Aku melihatnya berdiri sambil memegang kertas besar, gambar proyek. Garis-garis, angka, simbol, semuanya terlihat asing bagiku. Tapi anehnya, aku tertarik. Apa sebenarnya arti semua itu? Pikirku. Saat aku mengangkat batu bata, mataku tetap sesekali melirik ke arah mandor. Aku mencoba mengingat apa yang kulihat. Aku tidak mengerti, tapi aku ingin mengerti. Hari itu, saat waktu istirahat tiba, kebanyakan pekerja duduk santai. Ada yang makan, ada yang tidur sebentar. Aku tidak langsung duduk. Aku mendekat pelan ke area tempat gambar proyek diletakkan. Aku melihat sekeliling. Tidak ada yang benar-benar memperhatikanku. Aku mengambil satu lembar gambar itu. Pelan. Tanganku sedikit gemetar.
bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku merasa seperti orang yang masuk ke dunia yang bukan miliknya. Aku membuka gambar itu. Mataku menyapu garis-garis yang ada. Ini apa ya? Gumamku pelan. Aku mencoba memahami. Garis lurus, mungkin dinding. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang dengan tubuh lelah, lalu tidur tanpa sempat benar-benar istirahat. Rutinitas itu berulang terus, tanpa jeda. Tapi ada satu hal yang perlahan berubah dalam diriku. Aku mulai melihat lebih banyak. Bukan hanya bekerja, tapi memperhatikan. Hari itu, seperti biasa, aku berada di proyek. Matahari cukup terik, debu beterbangan, suara alat bercampur dengan teriakan para pekerja. Semua sibuk dengan tugas masing-masing. Aku juga sibuk. Tapi di sela-sela kesibukan itu, aku mulai mencuri waktu. Bukan untuk istirahat, tapi untuk belajar. Aku memperhatikan Mandor, cara dia berbicara, cara dia memberi instruksi, cara dia membaca gambar bangunan yang bagiku terlihat rumit. Aku melihatnya berdiri sambil memegang kertas besar, gambar proyek. Garis-garis, angka, simbol, semuanya terlihat asing bagiku. Tapi anehnya, aku tertarik. Apa sebenarnya arti semua itu? Pikirku. Saat aku mengangkat batu bata, mataku tetap sesekali melirik ke arah Mandor. Aku mencoba mengingat apa yang kulihat. Aku tidak mengerti, tapi aku ingin mengerti. Hari itu, saat waktu istirahat tiba, kebanyakan pekerja duduk santai. Ada yang makan, ada yang tidur sebentar. Aku tidak langsung duduk. Aku mendekat pelan ke area tempat gambar proyek diletakkan. Aku melihat sekeliling. Aku datang lebih pagi. Udara masih dingin, tapi pikiranku sudah penuh dengan hal-hal yang ingin kupelajari. Sejak aku mulai belajar diam-diam, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi sekadar datang untuk bekerja, tapi juga untuk berkembang. Walau tidak ada yang tahu. Saat sampai di proyek, suasana sedikit berbeda. Beberapa pekerja terlihat kebingungan. Mereka berkumpul, berbicara pelan-pelan. Aku mendekat sedikit. "Kenapa?" tanyaku pelan ke salah satu dari mereka. "Mandor belum datang," jawabnya singkat. Aku mengangguk. Biasanya, Mandor selalu datang lebih awal, memberi arahan, membagi tugas. Tanpa dia, semua terasa kosong. Waktu terus berjalan. 15 menit, 30 menit. Mandor masih belum terlihat. Beberapa pekerja mulai gelisah. Kerja apa ini kalau nggak ada yang ngatur? Aku tidak langsung tidur. Tubuhku memang lelah, tapi pikiranku terus berjalan. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi. Dinding yang salah ukuran, suara Mandor yang marah, tatapan orang-orang. Dan yang paling terasa, rasa kecewa pada diriku sendiri. Aku duduk di lantai kamar, bersandar di dinding. Lampu redup, suasana sunyi. Hanya suara napasku yang terdengar. Aku terlalu cepat merasa bisa, gumamku pelan. Kalimat itu terus terulang di kepalaku. Aku mengingat kembali beberapa hari terakhir, saat orang mulai bertanya padaku, saat aku mulai memberi arahan, saat aku merasa aku sudah selangkah lebih maju. Ternyata aku salah. Aku belum benar-benar siap. Aku menarik napas panjang. Tapi kalau aku terus menyalahkan diri, aku juga gak akan maju, kataku dalam hati. Aku menunduk, menatap tanganku yang penuh luka kecil. Kesalahan ini memang besar. Aku mengangguk pelan.
Tapi ini bukan akhir. Aku berdiri, mendekat ke cermin kecil di dinding, melihat diriku sendiri. Wajah yang lelah, tapi masih punya semangat. Aku gak boleh berhenti di sini, bisikku. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan menghindari kesalahan ini. Aku akan menghadapinya. Aku akan belajar darinya. Pagi berikutnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhku, tapi karena hatiku. Aku sempat ragu untuk berangkat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai kembali ke ritme. Bekerja, belajar, mengamati. Pelan-pelan, semuanya terasa lebih stabil. Aku tidak lagi terburu-buru. Aku tidak lagi ingin terlihat hebat. Aku hanya ingin terus berkembang, sedikit demi sedikit. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang diam-diam tumbuh dalam pikiranku. Sebuah mimpi. Awalnya kecil, bahkan hampir tidak berani aku ucapkan. Tapi semakin hari, semakin jelas. Aku ingin punya usaha sendiri. Aku ingin suatu hari nanti bukan hanya jadi pekerja. Aku ingin jadi orang yang membangun, bukan hanya mengerjakan. Aku tersenyum kecil setiap kali memikirkannya. Apa mungkin ya? Tanyaku dalam hati. Lalu aku langsung menjawab sendiri. Kenapa tidak? Hari itu, saat istirahat siang, aku duduk bersama beberapa. Aku masih bekerja seperti biasa di proyek. Masih mengangkat pasir, mencampur semen, dan melakukan semua yang sudah menjadi rutinitasku. Tapi sekarang, ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi hanya bekerja untuk hari ini. Aku mulai memikirkan langkah berikutnya. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku. Kaleng tabungan itu ada di depanku. Aku sudah sering melihatnya. Tapi malam ini terasa berbeda. Aku membukanya. Pelan, mengeluarkan semua uang yang sudah kukumpulkan. Aku menghitungnya satu persatu. Tidak banyak. Jauh dari cukup untuk sesuatu yang besar. Tapi cukup untuk memulai sesuatu yang kecil. Aku terdiam, menatap uang itu. Jantungku berdebar pelan. Ini bisa jadi awal, kataku dalam hati. Tapi di saat yang sama, muncul rasa takut. Kalau gagal gimana? Aku menggenggam uang itu. Ragu, sangat ragu. Aku sudah susah payah mengumpulkannya. Menahan lapar, menahan keinginan. Kalau aku... Sejak hari itu, aku mulai melihat uang dengan cara yang berbeda. Dulu, setiap kali aku menerima upah, pikiranku sederhana. Cukup untuk makan hari ini, cukup untuk bertahan sampai besok. Tidak lebih. Tapi sekarang, semuanya berubah. Aku punya mimpi. Dan mimpi itu butuh biaya. Hari itu, setelah selesai kerja, aku menerima upah seperti biasa. Tidak besar, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Aku menggenggam uang itu cukup lama. Biasanya, aku langsung memikirkan apa yang harus dibeli. Makan, kebutuhan kecil, hal-hal yang membuat hari terasa sedikit lebih ringan. Tapi kali ini, aku diam. Aku melihat uang di tanganku. Lalu berkata dalam hati, kalau semua habis hari ini, aku tetap akan di titik yang sama. Aku menarik napas panjang. Kalau aku ingin berubah, aku harus mulai dari sini. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku. Aku mengeluarkan semua uang yang kupunya. Tidak banyak. Bahkan kalau dihitung, mungkin tidak cukup untuk hal besar. Tapi bagiku, itu awal. Aku mengambil satu kaleng bekas. Sudah sedikit penyok.
tapi masih bisa dipakai. Aku melihatnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Mungkin ini tempat awalnya. Aku memasukkan sebagian uang ke dalam kaleng itu. Pelan, seolah aku sedang menanam sesuatu. Sisanya, aku sisakan untuk makan. Saat itu juga, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa khawatir. Kalau nanti aku butuh uang gimana? Pertanyaan itu langsung muncul. Aku menatap kaleng itu lagi. Ragu. Tanganku hampir mengambil kembali uang itu. Tapi aku berhenti. Aku menarik napas panjang. Kalau aku terus takut, aku gak akan pernah mulai. Aku menutup kaleng itu. Dan saat itu, aku membuat keputusan. Aku akan menabung, sekecil apapun. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit percaya diri. Bukan karena aku sudah hebat, tapi karena aku mulai dipercaya. Orang-orang mulai bertanya padaku. Mandor juga mulai melihatku. Dan tanpa aku sadari, ada satu hal yang mulai tumbuh diam-diam dalam diriku. Rasa yakin yang belum tentu benar. Pagi itu pekerjaan cukup padat. Kami harus menyelesaikan bagian dinding dan lantai dalam waktu yang tidak lama. Semua bergerak cepat. Seperti biasa, aku ikut mengatur sedikit. Yang ini dulu disusun. Adukan di sana aja. Ini dipindahin dulu. Beberapa orang mengikuti. Aku mulai terbiasa. Terlalu terbiasa. Dan mungkin disitulah awal kesalahanku. Menjelang siang, Mandor belum terlalu memperhatikan bagian yang kami kerjakan. Aku melihat gambar proyek sekilas, lalu mencoba mengambil keputusan sendiri. Sepertinya ukuran ini cukup, kataku dalam hati. Aku tidak benar-benar memastikan. Aku tidak bertanya. Aku hanya merasa sudah cukup tahu. Man, ini ukurannya segini aja? Tanya salah satu pekerja. Aku menjawab cepat. Iya, lanjut aja. Setelah pekerjaan pertamaku selesai, hidupku tidak langsung berubah. Aku masih kembali ke proyek seperti biasa. Masih mengangkat pasir, mencampur semen, dan menjalani rutinitas yang sama. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang berbeda. Aku sudah merasakan bagaimana rasanya punya pekerjaan sendiri. Walau kecil, walau sederhana, tapi itu nyata. Dan entah kenapa, itu membuat langkahku terasa lebih ringan. Hari itu, saat istirahat siang, aku duduk seperti biasa di sudut. Aku sedang minum air ketika salah satu pekerja mendekat. Man, katanya. Aku menoleh. Iya. Dengar-dengar kamu ambil kerjaan sendiri ya? Aku sedikit terkejut. Kabar itu sudah sampai ke sini. Aku mengangguk pelan. Iya, cuma kecil-kecilan. Dia tersenyum tipis. Wah, sudah jadi bos sekarang. Nada suaranya terdengar santai, tapi ada sesuatu di baliknya. Aku hanya tersenyum kecil. Belumlah, masih belajar. Beberapa orang lain ikut mendekat. Serius, Man? Kerjaan apa? Beneran dibayar? Gimana hasilnya? Pertanyaan datang bertubi-tubi. Aku menjawab seadanya. Perbaikan rumah, kecil aja. Alhamdulillah selesai. Beberapa dari mereka mengangguk. Tapi tidak semua. Salah satu dari mereka tiba-tiba tertawa. Kerjaan kecil gitu aja bangga. Suasana langsung berubah. Aku terdiam. Dia melanjutkan. Itu mah bukan usaha, itu mah kerja sambilan doang. Yang lain ikut tersenyum. Awas, nanti kebanyakan mimpi, jatuh lagi. Tambah yang lain. Aku menunduk. Kalimat itu terasa familiar. Seperti dulu, saat mereka menertawakan mimpiku. Dan sekarang, setelah aku benar-benar mulai, mereka masih tertawa. Aku menggenggam botol airku erat. Untuk sesaat, aku ingin menjawab. Aku ingin bilang, aku sudah mulai.
kalian belum tentu berani. Sejak aku menyelesaikan pekerjaan pertamaku, hidupku berubah. Bukan jadi lebih mudah, tapi justru lebih berat. Karena sekarang, aku tidak hanya bekerja di proyek. Aku juga mulai menerima pekerjaan kecil di luar. Pagi hari, aku tetap Lukman yang sama. Bangun sebelum matahari terbit, berangkat ke proyek, bekerja seperti biasa, mengangkat pasir, mencampur semen, menyusun bata. Semua berjalan seperti dulu. Tapi setelah itu, hariku belum selesai. Sore hari, saat pekerja lain pulang untuk beristirahat, aku justru mulai pekerjaan kedua. Aku berjalan ke rumah-rumah kecil yang butuh perbaikan. Kadang hanya memperbaiki atap bocor, kadang merapikan dinding, kadang mengecat ulang bagian yang sudah kusam. Tidak besar, tidak mewah, tapi itu milikku. Awalnya tubuhku masih kuat. Aku merasa semangat. Ini jalan menuju mimpiku, kataku dalam hati. Tapi semakin hari, aku mulai sejak aku menyelesaikan pekerjaan pertamaku, hidupku berubah. Bukan jadi lebih mudah, tapi justru lebih berat. Karena sekarang, aku tidak hanya bekerja di proyek. Aku juga mulai menerima pekerjaan kecil di luar. Pagi hari, aku tetap Lukman yang sama. Bangun sebelum matahari terbit. Berangkat ke proyek. Bekerja seperti biasa. Mengangkat pasir, mencampur semen, menyusun bata. Semua berjalan seperti dulu. Tapi setelah itu, hariku belum selesai. Sore hari, saat pekerja lain pulang untuk beristirahat, aku justru mulai pekerjaan kedua. Aku berjalan ke rumah-rumah kecil yang butuh perbaikan. Kadang hanya memperbaiki atap bocor. Kadang merapikan dinding. Kadang mengecat ulang bagian yang sudah kusam. Tidak besar, tidak mewah, tapi itu milikku. Awalnya, tubuhku masih kuat. Aku merasa semangat. Ini jalan menuju mimpiku, kataku dalam hati. Tapi semakin hari, aku mulai merasakan dampaknya. Tubuhku mulai lelah, sangat lelah. Suatu malam, aku sedang bekerja memperbaiki. Bukan berubah jadi mudah, tapi berubah jadi lebih nyata. Aku mulai sibuk. Pagi di proyek, sore sampai malam di pekerjaan kecil. Kadang satu hari terasa seperti tidak punya akhir. Tapi ada satu hal yang membuatku tetap jalan. Aku tidak lagi berjalan sendiri. Awalnya hanya satu pekerjaan, lalu dua, lalu tiga. Rumah-rumah kecil mulai datang satu persatu. Ada yang bocor atapnya, ada yang retak dindingnya, ada yang ingin direnovasi sedikit saja. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku kewalahan. Suatu hari, aku berdiri di depan dua pekerjaan yang waktunya hampir bersamaan. Aku melihat catatan kecil di tanganku. Aku nggak bisa kerja sendirian terus, gumamku pelan. Aku menatap ke depan. Kalau begini terus, aku akan kelelahan sebelum sampai tujuan. Malam itu, aku duduk di kamar. Aku menghitung lagi uang hasil kerja. Lalu aku menatap dinding. Aku butuh bantuan. Kalimat itu terasa berat. Karena itu artinya aku harus mempercayai orang lain. Dan aku belum terbiasa dengan itu. Keesokan harinya, aku mencoba mencari orang. Aku kembali ke proyek lebih awal dari biasanya. Aku mendekati salah satu pekerja yang sudah lama aku kenal. "Bang," kataku pelan. Dia menoleh.
Apa? Seiring waktu, pekerjaanku semakin banyak. Bukan hanya 1 atau 2 rumah kecil lagi. Sekarang sudah ada beberapa orang yang mulai memanggilku langsung. Ada yang dari mulut ke mulut. Ada yang direkomendasikan pelanggan lama. Ada juga yang datang karena melihat hasil pekerjaanku. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasa sesuatu yang dulu hanya mimpi mulai jadi nyata. Tapi bersamaan dengan itu, masalah baru juga datang. Karena sekarang, aku tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan. Aku juga bertanggung jawab pada orang lain. Suatu pagi, aku menerima 2 pekerjaan sekaligus. Satu di daerah utara kampung. Satu lagi di sebelah selatan. Waktunya hampir bersamaan. Aku berdiri di depan catatan kecilku. Bingung. Aku harus pilih yang mana? Gumamku. Kalau aku ambil semua sendiri, aku pasti kewalahan. Kalau aku tolak, aku bisa kehilangan kepercayaan. Aku menarik napas panjang. Lalu aku memanggil 2 orang yang biasa membantuku. "Bang," kataku. Mereka menoleh. "Ada kerjaan lagi, tapi kita harus bagi." Salah satu dari mereka mengangguk. "Bagi gimana?" Aku menjelaskan. "Kamu di proyek yang satu, aku di yang lain. Kita kerjakan bareng." Aku mulai terbiasa membagi tugas. Mulai terbiasa tidak selalu turun langsung ke lapangan. Mulai terbiasa mempercayai orang lain. Tapi ternyata ada satu hal yang belum aku pelajari. Bahwa tidak semua orang berjalan dengan niat yang sama. Hari itu seperti biasa. Aku punya 2 proyek berjalan sekaligus. Satu di ujung kampung, satu lagi di dekat pasar. Aku sudah mulai terbiasa berpindah tempat. Mengawasi dari jauh. Mengontrol lewat laporan sederhana dari tim. Semuanya terlihat berjalan normal. Terlalu normal. Mungkin itu tanda awal masalah. Sore hari, aku datang ke salah satu lokasi. Dari kejauhan aku melihat pekerjaan sudah selesai sebagian. Aku mengangguk pelan. Lumayan cepat. Tapi saat aku mendekat, aku mulai merasa ada yang aneh. Ada bagian yang tidak sesuai rencana. Bukan besar, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Aku mengerutkan kening. Ini siapa yang ubah ukuran? Salah satu pekerja menjawab santai. "Oh, itu. Tadi ada yang bilang lebih gampang kalau dipotong sedikit." Aku langsung terdiam. Siapa yang bilang? Dia ragu. Bang Rudi. Aku menatap sekitar. Bang Rudi adalah salah satu orang yang cukup lama membantuku. Aku mempercayainya. Terlalu percaya mungkin. Aku mencari dia. "Rudi," panggilku. Dia datang dengan wajah biasa saja. "Kenapa kamu ubah ukuran ini?" tanyaku langsung. Sejak keputusan itu aku ambil, suasana di tim mulai berubah. Tidak langsung meledak, tidak juga langsung berantakan. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, lebih hati-hati. Dan aku tahu, itu karena Rudi. Biasanya dia orang yang paling banyak bicara di antara tim. Yang sering bercanda, yang sering bantu mengatur tanpa diminta. Yang sering jadi penggerak saat suasana mulai lesu. Tapi sekarang, dia lebih diam. Kalau aku bicara, dia jawab seperlunya. Kalau aku memberi arahan, dia hanya mengangguk. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti dulu. Awalnya, aku mencoba mengabaikan. Biar saja, mungkin dia butuh waktu, pikirku. Tapi hari demi hari, jarak itu tidak mengecil. Justru semakin terasa. Suatu siang, aku sedang mengecek pekerjaan di lapangan. Rudi ada di sana. Dia bekerja seperti biasa. Tapi aku bisa melihat, dia tidak benar-benar fokus ke arahku. Saat aku mendekat, dia langsung mengalihkan pandangan. Saat aku memberi arahan,
Dia menjawab cepat, lalu kembali bekerja, seperti ingin menghindar. Aku berdiri beberapa meter darinya, menatap dia bekerja. Lalu pikiranku mulai berjalan. Aku salah nggak ya waktu itu? Pertanyaan itu muncul lagi. Dan kali ini lebih berat dari sebelumnya. Sore hari, pekerjaan hampir selesai. Aku duduk sendirian di pinggir lokasi, melihat hasil kerja hari itu. Tapi pikiranku tidak di sana. Aku memikirkan timku, memikirkan Rudy, memikirkan perubahan yang terjadi. Kalau begini terus, gumamku pelan. Tim ini bisa Aku pikir masalah dengan Rudy sudah mulai mereda. Walau tidak kembali seperti dulu, setidaknya pekerjaan masih berjalan. Tim masih ada, proyek masih jalan. Tapi ternyata aku salah. Masalah tidak selalu muncul dengan suara keras. Kadang ia datang pelan-pelan tanpa kita sadari. Hari itu, aku sedang menangani 2 proyek sekaligus, seperti biasa. Aku sudah mulai terbiasa dengan ritme yang sibuk. Pagi di satu lokasi, siang pindah ke lokasi lain. Sore mengecek hasil. Aku pikir semuanya terkendali. Sampai telepon masuk. "Man, kamu di mana?" Suara salah satu pekerja terdengar panik. Aku langsung berhenti. "Ada apa?" "Ini proyek yang di sebelah pasar. Bahan belum datang dari tadi. Pekerjaan berhenti." Aku mengerutkan kening. "Rudy di sana kan? Dia tadi bilang kamu yang atur pengiriman." Jantungku langsung turun. "Apa?" Aku langsung bergegas ke lokasi itu. Di sepanjang jalan, pikiranku kacau. Beberapa hari setelah kejadian proyek yang sempat berhenti itu, suasana masih belum sepenuhnya pulih. Pekerjaan memang jalan lagi, tapi hubungan di dalam tim masih terasa kaku. Rudy tetap bekerja, aku juga tetap bekerja. Tapi ada jarak yang tidak terlihat, namun terasa. Aku mulai berpikir lebih dalam. Apa aku terlalu keras waktu itu? Pertanyaan itu terus muncul. Dan jujur, aku tidak langsung bisa menjawabnya. Hari itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Aku duduk di lokasi proyek yang masih sepi, menatap bahan bangunan yang belum tersusun. Aku mengingat semuanya satu persatu. Kesalahan komunikasi, keputusan yang terburu-buru, rasa saling tidak percaya yang mulai muncul. Aku memang ingin semuanya rapi, gumamku. Tapi mungkin aku lupa satu hal. Aku menunduk. Orang juga butuh merasa didengar. Aku terdiam lama. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai melihat dari sisi Rudy. Dia sudah lama ikut denganku. Dari awal aku hanya tukang biasa, sampai mulai punya pekerjaan sendiri. Dia melihat perubahanku dari dekat. Dan mungkin dia merasa tertinggal. Atau mungkin merasa tidak dipercaya. Aku menarik napas panjang. Kalau aku di posisinya, mungkin aku juga akan merasa begitu. Siang hari, aku memutuskan sesuatu. Aku mencari Rudy. Dia sedang bekerja seperti biasa. Aku mendekat pelan. "Rudy," panggilku. Dia menoleh. "Iya." Aku diam sebentar, lalu berkata, "Kita ngobrol sebentar." Dia terlihat sedikit ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami duduk di pinggir proyek. Suasana cukup sepi. Hanya suara alat kerja di kejauhan. Aku mulai bicara pelan. Aku udah mikir beberapa hari ini. Dia tidak menjawab, hanya mendengar. Setelah aku belajar mengalah dan mulai memperbaiki cara berkomunikasi dengan tim, suasana memang terasa sedikit lebih baik. Tidak langsung sempurna, tapi setidaknya tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Rudy mulai lebih terbuka. Aku juga mulai lebih banyak mendengar. Dan aku sempat berpikir, mungkin semuanya akan kembali stabil. Ternyata, aku masih terlalu cepat merasa aman. Suatu pagi, aku menerima proyek yang cukup besar dibanding sebelumnya. Sebuah rumah 2 lantai yang butuh renovasi total.
Bagi aku saat itu, ini bukan sekedar pekerjaan. Ini kesempatan. Kalau berhasil, nama kecilku bisa naik. Aku berkumpul dengan tim. Ini proyek agak besar, kataku. Mereka semua mendengarkan. Kita harus lebih rapi dari sebelumnya. Tidak boleh ada kesalahan. Rudi mengangguk. Siap. Hari pertama berjalan lancar. Kami mulai dari pembongkaran bagian lama. Semua terlihat terkendali. Aku mulai sedikit tenang. Sepertinya kali ini akan lebih baik, pikirku. Hari kedua, bahan mulai masuk. Kami mulai membangun ulang bagian struktur. Aku turun langsung mengawasi. Lebih hati-hati dari biasanya. Lebih detail, lebih pelan. Tapi di tengah hari, masalah mulai muncul. Salah satu bahan yang datang tidak sesuai spesifikasi. Aku langsung mengerutkan kening. Ini bukan yang kita minta. Rudi melihatnya. Supplier bilang ini yang tersedia. Aku terdiam. Kenapa nggak konfirmasi ke aku dulu? Dia ragu. Takutnya nunggu lama. Aku menarik napas panjang. Aku bisa mulai merasakan. Masalah lama mulai muncul lagi. Keputusan tanpa koordinasi. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku akan hubungi supplier, kataku pelan. Aku mencoba menyelesaikan masalah itu. Tapi waktu sudah terlanjur terbuang. Pekerjaan hari itu jadi terlambat. Malamnya, aku duduk sendirian. Menatap catatan proyek. Aku sudah bilang harus koordinasi, gumamku. Tapi kali ini bukan hanya Rudi. Aku juga mulai mempertanyakan diriku sendiri. Kenapa aku gak antisipasi ini dari awal? Keesokan harinya, masalah belum selesai. Material pengganti datang terlambat. Pekerjaan kembali tertunda. Dan suasana tim mulai terasa tegang lagi. Beberapa pekerja mulai bicara pelan. Aku pikir setelah semua ujian yang sudah kulewati, aku sudah cukup kuat menghadapi masalah. Ternyata aku masih belum sampai di situ. Karena ada satu hari yang benar-benar menguji semuanya sekaligus. Pagi itu dimulai seperti biasa. Aku datang ke lokasi proyek besar yang masih berjalan. Rumah 2 lantai itu sudah mulai terlihat bentuknya. Struktur utama hampir selesai, tinggal masuk ke tahap finishing. Aku sempat merasa bangga. Akhirnya sampai juga di tahap ini, gumamku dalam hati. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Sebelum siang, hujan turun. Awalnya hanya gerimis kecil. Lalu semakin lama, semakin deras. Aku masih berpikir itu hal biasa. Tapi beberapa jam kemudian, aku mulai sadar ada yang tidak beres. Seorang pekerja datang tergesa-gesa. "Man, ada masalah di bagian atas." Aku langsung menoleh. "Ada apa?" "Bagian cor yang kemarin kena air hujan terlalu banyak. Kayaknya mulai retak." Jantungku langsung jatuh. Retak. Aku langsung naik ke lokasi. Dengan hujan yang masih turun. Aku melihat sendiri bagian itu. Dan benar, ada retakan kecil. Tapi cukup untuk jadi masalah besar kalau dibiarkan. Aku berdiri diam beberapa detik. Tidak langsung bicara. Pikiranku kosong sesaat. Ini gak boleh terjadi. Rudi datang menyusul. Dia melihat kondisi itu. Wajahnya langsung berubah. "Ini gimana bisa gini?" katanya. Aku menatapnya. Tapi tidak langsung menjawab. Karena aku juga tidak tahu. Yang aku tahu hanya satu hal. Ini kesalahan serius. Aku menghela napas panjang. Harus dibongkar sebagian. Rudi langsung menoleh. "Sekarang?" Aku mengangguk pelan. Iya, kalau ditunda makin parah. Suasana langsung berat. Pekerja mulai bergerak dengan ragu. Hujan masih turun. Dan kami mulai membongkar bagian yang sudah susah payah kami buat. Saat itu, aku berdiri di tengah. Aku tidak langsung bangkit setelah kejadian itu. Beberapa hari setelah proyek retak karena hujan, aku lebih banyak diam. Bukan karena menyerah, tapi karena sedang memikirkan ulang semuanya. Aku mulai sadar
Selama ini aku terlalu sibuk mengejar cepat jadi besar, sampai lupa membangun dasar yang benar-benar kuat. Di proyek, suasana masih terasa berat, tapi pekerjaan tetap harus jalan. Tidak ada pilihan lain. Aku datang setiap hari, seperti biasa. Rudy juga masih datang. Tim masih ada. Tapi semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Bukan hanya di bangunan, tapi di dalam cara kami bekerja. Suatu pagi, aku memanggil semua orang. Kami berdiri di tengah bangunan yang belum selesai itu. Aku melihat satu persatu wajah mereka. Lelah, capek, tapi masih di sini. Aku menarik napas panjang. Aku mau ngomong jujur, kataku pelan. Semua diam. Aku sudah salah beberapa kali. Aku berhenti sebentar. Bukan cuma soal teknis, tapi soal cara aku memimpin. Rudy menoleh sedikit. Aku melanjutkan. Aku terlalu sering ambil keputusan sendiri. Terlalu takut kalau kalian salah. Sampai akhirnya kita semua jadi tidak rapi. Aku menunduk sebentar. Lalu aku mengangkat kepala lagi. Tapi aku juga sadar, kalian tetap di sini sampai sekarang. Aku melihat mereka.